Jadi jangan memimpikan 1000 subscriber itu datang ke kamu dengan waktu singkat tanpa kamu itu usaha. Karena apa? Ya daripada kita pakai aplikasi sub for sub gitu, dan nantinya kita nggak dapet penonton yang real, terus peninjauan monetisasi kita agak sedikit terganggu. Ya lebih baik, kalau aku sih lebih baik pakai cara ini, cara murni gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Deviana Budiman. Di video kali ini aku bakalan mengabulkan permintaan kalian yang dari kemarin-kemarin udah nanyain terus gimana caranya dapetin 1000 subscriber dengan jangka waktu 2 bulan. Ya gimana ya, selain qadarullah, ini tuh dari Allah, kita tuh rajin-rajin berdoa aja biar apa yang sedang kita kerjakan itu berkah gitu. Dan akhirnya video cara gimana aku mendapatkan 1000 subscriber dalam jangka waktu 2 bulan akhirnya jadi juga. Buat kalian yang udah nunggu-nunggu dari kemarin video ini, maaf ya aku baru sempet tag video lagi karena ya mengingat kondisi di sekitaran rumah aku itu berisik ya, jadi aku harus nyari-nyari celah nih jam berapa gitu ya, sepinya gitu. Jadi biar kalian tuh kupingnya tuh gak kayak terganggu gitu, entah itu suara ayam atau anak kecil yang teriak-teriak gitu ya. Nah langsung aja ya aku mulai gimana caranya dapetin 1000 subscriber. Untuk itu buat kalian yang baru mampir ke channel aku, baru nonton video aku, jangan di skip. Dan jangan lupa subscribe channel aku di bawah, like this video, dan komen. Jangan lupa share ke sosial media kalian biar channel aku makin berkembang. Jangan lupa follow Instagram aku di @deviana_budiman. Nah, langkah awal yang bakalan kita lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber itu adalah kita harus punya akun YouTube. Ya jelas lah harus punya akun YouTube, gimana sih ngasih taunya? Ya emang bener kan, kita tuh harus punya akun YouTube gitu loh. Kalau kita mau dapetin 1000 subscriber terus nggak punya akun YouTube, ya dari mana gitu loh? Ya gimana caranya, bener nggak sih? Nah, yang kedua, kalian itu harus fokus ya. Niat nih ya, dalam hati fokus. Karena pada dasarnya apapun yang kalian kerjakan, entah itu kerja, nge-YouTube, jualan, atau misalkan dan lain-lain sebagainya, kalau misalkan kalian gak fokus dan gak niat dalam hati, itu tuh susah. Soalnya aku ngerasain banget yang namanya emosinya itu naik turun gitu ya, moodnya juga naik turun. Misalkan kita lagi punya ide cemerlang mau bikin konten apa, tiba-tiba ada seliwiran angin gitu dari mana yang aduh bikin hati tuh sakit banget gitu ya. Itu tuh bener-bener luar biasa rasanya. Apalagi kita lagi puasa nih ya, itu tuh bener-bener rasanya tuh bener-bener luar biasa gitu ya. Kayak mau marah gimana, nggak marah juga gimana kan gitu. Nah aku tuh minta kalian buat fokus karena apa? Biar kalian itu tetap konsisten dan bisa berpikir jernih ke depannya. Karena kita nggak tahu nih yang bakalan kita hadepin ke depannya apa. Entah itu kalian dapat hujatan, entah itu dapat makian, atau dan lain-lain sebagainya gitu. Mengenai aktivitas kalian yang bakalan kalian lakukan di YouTube. Nah, untuk itu makanya tadi aku bilang aku minta kalian yang pertama apa? Punya akun YouTube, yang kedua niat dan fokus ya. Yang ketiga, kalian itu harus belajar memperbaiki kualitas video kalian, entah itu dari cahaya, entah itu dari cara kalian berbicara, entah itu dari angle atau posisi kalian dalam mengambil video. Misalkan ya contohnya, kalau misalkan video kalian gelap, tiba-tiba gelap. Kalau misalkan video kalian gelap ya, jadi cahayanya itu kurang, terus orang kan ngelihatnya harus kayak gini matanya, harus bener-bener merhatiin gitu ya, kan lama-lama pegel juga gitu loh. Terus kalau misalkan suara kalian pelan, kan pasti kan orang sampai ngedengerinnya sampai deket banget. Nah itu juga kurang nyaman juga orang yang denger
atau orang yang ngelihat video kalian gitu. Terus dari segi angle atau background, ya kita pinter-pinter ngambil angle atau background lah ya, seenggaknya bisa memberikan efek nyaman terhadap penonton. Yang selanjutnya itu kita harus tebel-tebel kuping, tebel-tebel muka. Kenapa harus tebel-tebel kuping dan tebel-tebel muka? Karena di sini berbarengan dengan yang namanya promosi ya. Yang sebelumnya itu kita harus tebal-tebal muka, tebal-tebal kuping, ya jelas. Tebal-tebal muka yang namanya kita promosi harus tahan malu dong. Terus kalau misalkan kita tebal-tebal kuping, apapun omongan yang dikeluarkan oleh orang gitu, kita harus anggap aja angin lalu gitu ya. Yang selanjutnya kan tadi aku bilang promosi. Mengenai tentang promosi tadi, kita juga harus tahu promosinya itu seperti apa. Kalau misalkan sekarang kan udah banyak banget ya media sosial yang cukup terkenal dan banyak banget digunakan sama semua orang. Yang pertama, WhatsApp. WhatsApp semua orang hampir punya ya. Misalkan gini, aku kasih sedikit hitung-hitungan ya. 1000 subscriber kalian misalkan mau mencapai dalam waktu 2 bulan. Jadi 1000 itu dibagi 60 aja ya. Jadi kita hitungnya 1 bulan itu 30. Jadi 1000 dibagi 30, per harinya itu kurang lebih 16 atau 17 orang yang subscribe kamu. Nah, gimana sih caranya biar orang itu subscribe kita? Nah, media sosial itu tempat yang paling bagus dalam kita promosi. Yang pertama misalkan kalian promosi di WhatsApp. Kalian cek kontak WhatsApp kalian itu ada berapa orang, atau misalkan kamu tuh punya temen itu berapa orang sih gitu, misalkan ada 100. Nah, kalau misalkan kita kenal, itu tuh pasti kemungkinan orang itu untuk subscribe ke channel kita itu cukup besar ya. Jadi misalkan kontak di handphone kamu itu ada 100 atau 200, kita ambil 200 orang deh ya, karena kan pasti teman SD, SMP, SMK, kuliah, terus teman rumah, terus teman apa-apa lagi sebagainya gitu. Kita ambil pahitnya aja 200 nih ya misalkan. Nah, dari 200 orang tersebut, kemungkinan 100-nya itu bisa subscribe ke channel kamu gitu. Jadi kita udah punya bayangan nih kalau misalkan kita itu bakalan dapat subscriber itu 100 orang di WhatsApp. Itu masih masih 50-50 tuh yang 100 orangnya lagi. Dan di kemudian hari kita harus bisa bikin mereka itu buat subscribe ke channel kita. Dengan cara apa? Ya dengan kita sering membagikan link video kita. Misalkan hari ini kita upload video apa, ya bagilah gitu di status WhatsApp, atau misalkan kalian mau chat pribadi juga silahkan kalau mereka nggak ngerasa terganggu gitu kan. Nah, selanjutnya selain WhatsApp ada juga Facebook. Facebook itu rata-rata semua orang sekarang punya ya Facebook. Nah, gimana caranya biar kita itu mendapatkan subscriber dari Facebook? Selain kita memasang promosi di status atau di beranda kita juga bisa tuh yang namanya memanfaatkan kontak yang ada di Facebook kita. Misalkan Facebook kamu punya pertemanannya berapa? 1000 nih misalkan. Kalau misalkan di Facebook itu kan rata-rata orang nggak kenal sama kita, jadi nggak terlalu akrab, nggak kayak misalkan di kontak WhatsApp. Jadi kita narik datanya itu jangan 50% dari kontak tersebut, tapi 10%. Kenapa 10%? Seperti yang aku bilang tadi, rata-rata di media sosial yang besar itu orang itu kurang kenal sama kita. Jadi kan rata-rata ya kita berteman tapi kita jarang ngobrol gitu, jarang tektokan gitu kan. Makanya itu aku sih ngitungnya sih 10%. Jadi aku tuh cuman ngitungnya itu cuman paling 10% dari pertemanan kamu yang bakalan mau subscribe ke channel kamu. Tadi udah ya Facebook, kan yang pertama itu WhatsApp, yang kedua itu Facebook. Terus yang ketiga, banyak banget orang punya Instagram. Bahkan kalau menurut aku Instagram itu lebih gampang lagi, karena rata-rata orang yang punya Instagram itu ya cepet banget responnya gitu. Kalau misalkan kalian DM orang tersebut kayaknya cepet gitu loh dibalasnya kalau untuk di Instagram sendiri gitu loh. Tapi untuk
aku sendiri kalau dibandingkan Facebook dan Instagram, kebanyakan orang yang responnya baik itu di Instagram gitu loh terhadap channelnya aku. Gimana sih caranya biar orang itu subscribe ke channel kita? Jadi yang pertama ya udah pasti kalau misalkan itu teman kamu ya bilang aja, aku punya channel YouTube nih, subscribe dong, bantu ya gitu. Terus kalau misalkan orang yang nggak kenal ya gimana caranya kamu tuh memilah kata-kata yang sopan, yang baik, yang enak dibaca. Emang sih ada beberapa orang misalkan nggak mau, males gitu ya buat subscribe channel kita, ya nggak apa-apa. Toh dengan berjalannya waktu, dengan semakin berkembangnya channel kamu, tanpa disuruh dia bakalan subscribe ke channel kamu. Aku udah ngerasain sendiri ya, kalau misalkan awal-awal nih subscriber aku 80, 100, 200, 300, yang namanya kita minta dukungan ke orang itu susah banget. Makanya aku bilang tadi, harus tebel-tebel kuping dan tebel-tebel muka. Dan setelah subscriber aku di atas 700, 800, 900, sampai 1000, kayak orang itu yang datang buat subscribe kita tuh nggak usah harus disuruh atau nggak usah kita minta, itu kayak datang sendiri. Dari mana asalnya gitu, bukan dari aplikasi sub for sub ya, bukan dari aplikasi yang terlarang kayak gitu. Itu tuh bakalan datang sendiri karena kita tuh rajin promosi, rajin update di media sosial yang kita punya. Kayak misalkan aku hari ini upload video nih, aku update di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Terus misalkan subscriber aku hari ini nambah misalkan jadi 800, di WhatsApp update, di Facebook update, di Instagram update. Kalian pasti sering banget ngeliatin akun aku di WhatsApp, di Facebook, di Instagram tuh selalu update setiap bertambahnya subscriber yang aku punya. Kenapa? Karena itu tuh salah satu strategi kita untuk membuat orang itu lebih penasaran lagi ke channel kita. Karena apa? Mungkin kalau sekarang dia nggak mau subscribe channel kita karena apa? Yang namanya baru berkunjung gitu loh. Mungkin dia belum menemukan kesan-kesannya di channel kita gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan seringnya kita upload video, dengan seringnya kita promosi di media sosial, tanpa kita harus malu-malu gitu loh promosinya, dia itu bakalan penasaran sendiri, bakalan mampir lagi ke channel kita, mampir lagi, dan nanti bakalan berlangganan sendiri gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman, itu cara mendapatkan 1000 subscriber yang alami ya. Langkah selanjutnya kita harus humble, orangnya humble, terus bergaul sama siapa aja tanpa melihat derajat atau status seseorang. Kenapa aku harus ngomongin sikap kita gitu loh. Jadi kita itu kalau misalkan yang namanya udah punya channel YouTube, bisa dibilang publik ya, karena udah dilihat sama orang banyak gitu ya. Dan kita harus memiliki sikap humble. Contohnya begini, misalkan ada yang follow kamu, orang itu tuh masih kecil, misalkan SD, SMP gitu ya, yang baru belajar Instagram, yang baru banget di dunia Instagram, terus DM kamu, minta di follow back. Dan sikap kita harus kayak gimana? Gak boleh didiemin. Kita harus bersikap humble tapi masih dalam batasan-batasan tertentu gitu. Jangan misalkan dalam tanda kutip ya, humble tapi tanda kutip gitu. Enggak juga gitu. Terus misalkan dia itu minta di follow back ya. Kayak misalkan anak SD atau SMP yang baru punya Instagram, terus follow aku, terus dia tiba-tiba DM, Kak follow back dong, pasti aku follow back. Karena apa? Aku mikirnya begini, apa salahnya sih gitu loh, kita follow back dia toh gratis dan kita tuh bikin dia senang, dapat pahala loh ke kitanya gitu kan. Nah nanti di akhir pembicaraan kita tinggal bilang, Dek aku punya channel YouTube nih, subscribe dong, keberatan gak ya gitu. Dia pasti bakalan bilang gini, dengan senang hati Kak, nanti aku bantuin share ya ke teman-teman aku. Tuh, itu adalah salah satu peluang buat kita ya meskipun misalkan penambahannya tidak terlalu signifikan sih ya, seenggaknya ada pertumbuhan gitu loh di channel kamu. Kan tadi aku bilang 1000 dibagi 2 bulan atau 60 hari, seharinya itu 17 orang gitu. Jadi ya kita berpatokannya jangan ke 17 orang. Kalau misalkan kita berpatokan ke 17 orang ya udah 17 ya udah aja gitu. Jangan, kita harus lebih dari itu gitu loh. Kita nargetinnya harus lebih dari itu. Misalkan kan
dalam perhitungan itu sehari 17 ya, kita targetnya 20. Jadi kan kalau misalkan udah nyampe 20 dalam hari itu yang orang yang subscribe kita, hari berikutnya kan biar kita tuh nggak terlalu berat. Kalau misalkan kalian punya grup alumni atau grup-grup pengajian kayak gitu, nggak apa-apa, coba aja. Urusan belakangan yang namanya mereka mau atau enggak subscribe ke channel kamu. Yang penting kamu usaha dulu. Jadi jangan memimpikan 1000 subscriber itu datang ke kamu dengan waktu singkat tanpa kamu itu usaha. Nah, kalau misalkan langkah-langkah yang tadi itu udah kalian lakukan semua gitu ya, dari promosi WhatsApp, promosi Facebook, promosi Instagram, terus kalian juga humble terhadap orang yang pengen berteman sama kalian, sama grup-grup yang kalian punya. Nah, kalau misalkan subscriber kalian nggak nambah-nambah juga, coba dengan cara nih, misalkan channel kamu tuh tentang masak ya, cari kayak misalkan komunitas masak-masak kayak gitu, bukan komunitas masak sih, kayak orang itu suka dengan permasakan kayak gitu. Contoh nih, di Instagram kan misalkan ada dapur apa gitu kan. Nah, kalian cek yang nge-like-nya, jangan followersnya. Kalau followersnya kan kadang akunnya nggak aktif, terus kadang pakai akun palsu. Nah, kalau misalkan yang nge-like itu rata-rata akunnya itu asli. Nah, bisa juga. Jadi untuk mengawali pertemanan kamu itu ya mungkin kamu follow dulu lah mereka gitu. Atau misalkan kamu like postingan mereka gitu. Nanti kan kadang nih ya, kalau misalkan kita ngelakuin hal kayak gitu, dia ada yang nanya, "Assalamualaikum, makasih ya buat bom like-nya," gitu. Atau misalkan, "Halo Kak, ini dari mana?" gitu. Terus nanti baru deh, "Aku dari ini." "Oh iya, aku ada channel YouTube nih, Dek. Boleh minta tolong nggak?" gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Makanya dari awal aku ngasih tahu ke kalian tuh, kalian harus bener-bener tebal-tebal muka ya. Karena apa? Ya daripada kita pakai aplikasi sub for sub gitu, dan nantinya kita nggak dapet penonton yang real, terus peninjauan monetisasi kita agak sedikit terganggu. Ya lebih baik, kalau aku sih lebih baik pakai cara ini, cara murni gitu loh. Meskipun kita misalkan sub for sub sesama YouTuber, tapi kalau menurut aku itu kurang mendapatkan penonton yang real ya, yang sebenarnya. Karena target kita tuh bukan di situ, target kita tuh ya penonton biasa, bukan YouTuber gitu. Kalau misalkan ada YouTuber yang subscribe kita atau misalkan nonton ke channel kita, itu bisa aja dibilang bonus ya. Karena sasaran kita tuh bukan di situ. Jadi biar awet ke depannya, biar manjang urusannya gitu ya. Jadi ya kalau menurut aku sih itu yang aku bilang tadi, kita tuh butuh penonton yang real. Langkah selanjutnya, jauhkan yang namanya dari aplikasi sub for sub ya, karena itu cuman bakalan bikin aplikasi kalian itu agak sedikit lambat kali ya di monetisasinya. Mungkin ada juga sebagian orang yang cepat, mungkin ada yang juga lambat. Itu tergantung juga berapa jumlah sub for sub yang kalian hasilkan dari aplikasi tersebut gitu. Kalau nggak salah nih ya, kalau misalkan emang salah, tolong dibenerin ya. Kalau nggak salah di atas 30% itu kayak agak sedikit lambat gitu loh dimonetisasi. Nah ini tuh pendapat aku tuh menurut youtuber lainnya. Jadi kalau misalkan subscriber kita dari aplikasi sub for sub itu mencapai 20 atau sampai 30% dari jumlah subscriber kita, itu tuh ya bakalan agak sedikit lambat gitu loh dimonetisasinya, atau bahkan bisa jadi ditolak gitu teman-teman. Nah yang terakhir, kalau misalkan kalian udah melakukan ritual dari langkah pertama sampai langkah akhir tadi, kalian tinggal menunggu hasil. Tetap promosinya nggak boleh kendor gitu ya, dan kita tuh promosinya itu harus kreatif ya. Kreatifnya dalam langkah apa? Kalau misalkan ya ada video-video kalian yang mungkin lucu, atau ya kayak aku kan suka nge-share video-video aku yang kalau misalkan aku tuh lagi kesel, yang lagi collab sama ayam gitu ya. Terus kalau misalkan handphone aku jatuh gitu, itu tuh sebenarnya bukan aku sengaja nge-share ke kalian gitu-gitu aja, enggak. Itu tuh salah satu langkah aku untuk menarik minat orang biar dia mampir ke channel aku. Mungkin saat ini ya orang-orang ngelihat akun Instagram kita atau akun Facebook kita kayak misalkan postingan foto doang, atau misalkan postingan kita subscribernya udah nyampe berapa gitu kan.
terus postingan, oh iya jangan lupa ya subscribe channel aku, link ada di bio, paling kayak gitu kan. Nah kalau misalkan nonton video ini gitu kan, bisa menambah minat orang lebih penasaran lagi sama channel kalian gitu teman-teman. Jadi itu dia strategi untuk menarik perhatian orang biar mampir ke channel kita. Nah, jadi gitu teman-teman, aku udah ngasih tahu ya itu cara-cara aku untuk membidik subscriber aku yang real ya, yang real dan kedepannya itu bisa lebih baik lagi viewersnya gitu. Ngapain narik-narik ini sih? Jadi gitu teman-teman, aku udah ngasih tahu nih ya gimana caranya mendapatkan subscriber yang real, aman, dan tepat sasaran. Ayo dari sekarang lebih giat lagi promosinya, lebih gencar-gencarnya lagi promosinya, lebih kreatif lagi dalam memberikan promosi-promosi terhadap akun media sosial kita biar channel kita lebih rame lagi. Oke? Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe channel aku. Dan buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir, terima kasih. Nah, segitu dulu video dari aku. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum.